Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Selasa 28 Juli 2020 adalah Selasa pekan biasa ke-17. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itu orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, satu kalimat yang pantas kita renungkan bersama. Orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia. Dan anak manusia itu sungguhnya adalah Yesus sendiri. Yesus menaburkan benih baik. Yang ia lakukan adalah hal yang baik, hal yang berguna, hal yang bermakna, hal yang membawa sukacita dan damai kepada orang-orang lain. Kalau kita adalah pengikut Yesus, maka setiap pengikut Yesus akan mengambil bagian dalam karya anak manusia, karya Yesus. Kalau Yesus menaburkan benih kebaikan, pengikut-pengikutnya tidak bisa tidak mengambil bagian dalam karyanya itu, menaburkan benih kebaikan. Menaburkan itu di mana-mana, dalam hal-hal baik yang kita lakukan. Menaburkan benih baik hanya mungkin dilakukan kalau hati manusia dikuasai oleh kasih Allah. Kalau hati manusia dikuasai oleh roh Tuhan, kalau hati manusia menjadi tempat kediaman Tuhan, bagaimana supaya Tuhan sungguh-sungguh menjadikan hati kita menjadi tempatnya? Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh dapat bersatu dengan Tuhan, supaya kita tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita? Perayaan Ekaristi adalah saat yang penting, di mana kita membiarkan Tuhan masuk dan tinggal di dalam hati kita saat kita menerima tubuhnya. Hari-hari ini kita mengikuti misa online. Komuni batin itu bukan sesuatu yang kemudian membuat kita merasa, "Aduh, saya kok tidak menerima Tuhan." Komuni batin adalah saat di mana kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan. Secara fisik tidak, tapi secara rohani Tuhan masuk dalam hati kita. Mari kita ikut perayaan-perayaan itu dengan sepenuh hati dan membiarkan Tuhan meraja dalam hati kita, supaya oleh kehadirannya yang meraja dalam hati kita itu, kapanpun, dimanapun, kita akan terus berkarya bersama Dia, menaburkan benih kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.